Hal pertama yang dilakukan pemuda itu setelah terlahir kembali adalah memberikan kue ulang tahun yang seharusnya untuk pacarnya. Kepada gadis gagap yang tidak mencolok di sekolah. Itu karena di kehidupan sebelumnya, pemuda itu telah mengemis cinta pacarnya hampir sepanjang hidupnya. Tetapi pada akhirnya baru menyadari bahwa gadis lugu itulah cinta sejatinya. Bahkan harta keluarganya juga telah habis dikuras oleh mereka. Sebaliknya gadis gagap inilah yang setia hingga mati. Diam-diam menemaninya kini terlahir kembali. Pemuda itu pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi si gadis licik melihat kue yang seharusnya miliknya direbut orang. Bagaimana mungkin ia tinggal diam? Seketika itu juga ia memaki gadis itu tidak tahu malu. Dong dong, kembalikan padaku. Tetapi pemuda itu sudah tahu kelicikan si gadis licik, bukan hanya tidak memberikannya. Ia bahkan menyuapi gadis gagap itu kue di depannya. Siapa sangka si gadis licik yang sombong melihatnya. Justru mengira pemuda itu ingin menarik perhatiannya dengan cara ini. Lalu mengejek gadis itu tidak tahu malu. Setiap hari mengambil keuntungan dari kantin. Sekarang malah belajar merebut pacarnya. Adegan ini sontak menarik perhatian banyak siswa. Membuat gadis itu marah. Dan langsung meninggalkan tempat keributan itu. Tetapi bagaimana mungkin pemuda itu membiarkan si gadis licik berbuat sesuka hati. Seketika itu juga ia menamparnya dengan keras. Lalu berbalik pergi mengejar gadis itu. Tak disangka ia justru melihat gadis itu sedang mengambil camilan gratis di supermarket. Adegan ini mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya. Justru karena gadis itu memakan beberapa camilan gratis, ia difitnah mencuri oleh si gadis licik. Membuat gadis itu tidak bisa mengangkat kepala di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Kini pemuda itu pasti tidak akan membiarkan tragedi ini terulang kembali. Tas sekolah Jiaye sudah rusak begini. Ini camilan gratis untuk dicoba. Sudah habis. Kalau sudah habis, ya sudah. Aku boleh pergi sekarang? Saat gadis itu hendak pergi, tiba-tiba ia dipanggil lagi oleh pemuda itu. Karena ia melihat pakaian gadis itu yang lusuh dan merasa kasihan, ia pun memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan segalanya untuk gadis itu. Termasuk kue ulang tahunnya hari ini. Tetapi gadis itu melihatnya, justru mengira semua ini dibeli dengan uang si gadis licik. Naomi, ini semua uang Song Sue. Kalau dia tahu, habislah aku kembalikan saja. Tenang saja, semua ini ku beli dengan uangku sendiri. Lagi pula, Song Sue bukan nona besar. Dia hanya siswa miskin yang kubantu biayanya. Orang tuanya juga hanya karyawan biasa di perusahaan kami. Lihat, setelah melihat nama pemuda itu di nota pembelian, barulah gadis itu percaya. Tetapi gadis itu masih merasa barang-barang itu terlalu mahal dan tidak bisa menerimanya. Namun pemuda itu memang memanjakannya. Lalu ia berbalik mengatakan akan membelikan gadis itu beberapa barang lagi. Tak disangka, baru saja pemuda itu pergi, si gadis licik datang bersama teman-temannya. Ia melihat banyak hadiah di samping kepala pelayan. Mengira semua itu disiapkan pemuda itu untuknya. Dengan tidak tahu malu ia mengambil hadiah-hadiah itu dan melihat-lihat. Meskipun kepala pelayan sudah menjelaskan, ia tetap mengira hadiah-hadiah itu miliknya. Sampai saat gadis itu keluar setelah berganti pakaian, barulah si gadis licik sadar. Seketika itu juga ia marah bukan main. Apa? Kiangnya itu kan cuma anak miskin. Naomi menggunakannya untuk menarik perhatianku. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membelikannya hadiah? Selesai berbicara, ia langsung menghampiri gadis itu, ingin merebut kembali barang-barang itu. Sedangkan gadis itu melihatnya dan tidak berani melawan, hanya bisa menahan diri dan membiarkan si gadis licik menindasnya. Sementara itu, pemuda di sini sedang memilih hadiah untuk gadis itu. Tiba-tiba ia menerima telepon permintaan tolong dari kepala pelayan. Mendengar itu, pemuda itu bergegas pergi. Tetapi sayangnya ia datang terlambat. Saat itu, gadis itu sudah babak belur dianiaya si gadis licik. Bahkan ia ingin menyeret gadis itu keluar untuk dipukuli habis-habisan. Tetapi sebagai pemilik mal ini, bagaimana mungkin ia membiarkan mereka berbuat sesuka hati? Seketika itu juga ia menelepon dan memerintahkan satpam untuk menangkap si gadis licik. Suruh Song Sue merangkak kembali menemuiku. Baik, lanjutkan bicaramu. Kamu anak miskin sok sekali. Kerja paruh waktu di mal. Memangnya ini rumahmu? Dasar kamu perempuan murahan. Sepertinya ada yang tidak beres.
Yang kau katakan itu tidak benar, kan? Kau sudah sadar, Kak Gendut. Kami merangkak kembali. Dong Sui, bukankah kau suka menyuruh orang berlutut di atas pecahan kaca? Kalau begitu, kau merangkak dulu 10 kali. Lalu berlutut 10 kali. Klik tautan di bawah untuk kelanjutan yang seru.